apa yang dimaksud dengan prinsipal teknologi? Misalnya Intel, Qualcomm, Texas Instruments, Maxim, ST Micro, NXP, dan seterusnya, itu adalah prinsipal teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Didi Setiadi. Apa kabar technopreneur, engineers? Kali ini saya akan membahas topik mengenai industri elektronika di Indonesia. Ya, kita mulai dulu yang very high level ya, sebelum nanti di channel di video-video berikutnya kita akan lebih zoom in atau kita lebih detail lagi. Ya, kalau kita tinjau industri elektronika di Indonesia praktis tidak terlalu berkembang ya. Kalau bisa dibilang hanya industri handphone yang sudah mulai ada gerakannya, yaitu dipabrikasi di Indonesia. Itu juga karena pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, sudah berani memperlakukan kebijakan TKDN bersama Kementerian Kominfo. Nah, tapi saya tidak akan berbicara secara detail tentang manufacturing di sini, tapi saya coba mengajak technopreneur dan engineer lebih terbuka wawasannya bahwa sebuah produk dan teknologi itu ada dimulai dari hulu ke hilir. Dahulu kala, setiap produk elektronik itu dikuasai oleh sebuah brand atau perusahaan dari hulu ke hilir. Tapi saat ini cara seperti itu tidak dapat memberikan efisiensi lagi, jadi sudah difragmentasi, sudah disegmentasi setiap bagian-bagiannya. Nah, hulunya di mana sih setiap teknologi? Hulunya itu ada di desain. Ya, hulunya itu ada di teknologi. Jadi mulai dari teknologinya, ya, mulai dari teknologi kemudian masuk ke desain dan development, research and development. Kemudian juga global supply chain-nya, ya. Setelah global supply chain-nya ada dan desainnya ada, barulah masuk ke fase manufacturing. Nah, sampai di manufacturing tidak berhenti sampai di situ, ya. Masuk lagi ke fase berikutnya, yaitu distribusi. Dan sebelum didistribusi, tentunya pemilik brand akan memberikan brand terhadap produknya tersebut. Nanti disitulah akan terjadi distribusi penjualan. Nah, Indonesia dalam hal distribusi sudah tidak bisa diragukan lagi ya. Marketing kita sudah bagus ya, banyak perusahaan-perusahaan yang ada gangguan sedikit karena memang pinggir jalan ini rumahnya. Terus dengan adanya kebijakan TKDN yang saya singgung tadi, sudah banyak pabrik-pabrik elektronik di Indonesia. Nah, problemnya yang tinggal adalah global supply chain. Belum banyak supplier ya yang menginvestasikan produk-produk barang mentah atau raw materialnya di Indonesia. Mungkin masih melihat bahwa Indonesia adalah negara yang belum bisa dipastikan ya, kepastian hukumnya ya sering berubah-ubah, dan jaminan keamanan juga masih menjadi masalah. Nah, tapi
ke belakang lagi, ke hulu lagi tadi, kelompok-kelompok desain juga sudah mulai satu persatu tumbuh ya akibat ada kebijakan TKDN ini. Tapi kalau yang lebih hulunya lagi seperti prinsipal teknologi itu kita masih jauh sekali. Investasinya juga tidak sedikit ya. Apa yang dimaksud dengan prinsipal teknologi? Misalnya Intel, Qualcomm, Texas Instruments, Maxim, ST Micro, NXP dan seterusnya, itu adalah prinsipal teknologi. Jadi untuk membuat basis prinsipal teknologi di Indonesia kita masih butuh waktu dan komitmen dari semua stakeholder. Nah, jadi itu adalah gambaran industri. Nah, di setiap peranan-peranan tadi, prinsipal teknologi, design house, ODM atau OEM maksudnya, kemudian supply chain, ya, kemudian manufacturingnya dikenal di sini istilahnya electronic manufacturing service, distribution dan seterusnya. Itu kita butuh kesinambungan. Kita masih lemah di global supply chain. Dan kita juga masih baru tumbuh dan emerging di kelompok design house. Ya, para makers juga sekarang ini masih baru tumbuh ya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Di video berikutnya kita akan bahas satu persatu ya, bagaimana para technopreneur bisa masuk ke bisnis elektronik, bisnis inovasi. Tentunya yang paling penting adalah harus tahu dulu demand-nya, harus tahu dulu kebutuhan pasar. Nah, kadang-kadang perusahaan-perusahaan yang inovatif memberikan atau mendeliver produk-produk itu berdasarkan riset pasar dulu, atau yang lebih inovatif seperti Apple, dia mendrive pasar, bukan mengakomodasi permintaan pasar. Nah, ini juga dibutuhkan effort dan biaya yang tidak sedikit. Saya rasa itu masih ada lagi video-video berikutnya yang akan saya share di sini. Ya, nanti kita juga akan share faktor visit ya, faktor visit. Nah, untuk faktor visit ini mungkin kita akan berkunjung ke perusahaan-perusahaan design house yang udah ada di Indonesia, manufacturing service. Dan saya punya ide, kalau rekan-rekan engineers dan technopreneur ada yang berminat, silahkan tulis di komen siapa yang berminat. Tapi tentunya yang akan saya jawab adalah yang subscribe channel video ini. Dan jangan lupa, supaya untuk mendapatkan informasi yang update dan membantu saya untuk sering membuat video-video sharing knowledge dan berbagi ini, klik subscribe dan pencet loncengnya. Dari saya itu aja dulu, nanti kita sambung lagi di video-video berikutnya ya. Terima kasih engineers dan technopreneur, salam inovasi.